Ted, paket makan 3 lauk. Saldo tidak cukup, silakan isi ulang. Tak ada uang? Jangan harap bisa makan. Masih sekolah, sudah hamil? Keterlaluan. Selanjutnya. Ini tidak mungkin. Aku sudah pasti memasukkan uang ke rekeningku tadi. Ibu? Apa ibu mentransfer penghasilan kirimanku dari rekeningku? Kembalikan sekarang. Itu uang jengku seminggu. Aku belum makan seharian. Adikmu butuh HP baru untuk sekolah. Aku pakai itu untuk beli HP. Uangnya habis. Cari uang sendiri. Ngapain cari ibu? Su Yutang, kamu hamil 4 bayi? APA. Baikku. Bunda takkan membiarkan kelaparan. Tidak akan. Hamil tapi tak bisa makan? Sebagai teman sekelas, Sangam et Malucan. Sakit. Tolong aku, selamatkan bayiku. Tolong. Saya Pakau, berani-beraninya bawa sampah ke hadapan Tuan Jing. Di mana satpam? Keluar dari sini. Sudahlah. Tak apa. Tuan Cheng, ini seleramu sekarang? Tak pernah lihat wanita lebih dari 3 detik sekalipun. Mau ku carikan untukmu? Lagi-lagi begini? Hello, Profesor. Su Yutang, kapan bayar uang kuliah? Kalau terus menunda, kau bisa dikeluarkan. Profesor, sebentar lagi terkumpul. Besok selesai mengantar. Uangnya pasti cukup. Bisa beri tambahan waktu? Baiklah, tapi cepatlah. Terima kasih, Profesor. Tuan Li datang malam ini. Orang terkaya Jing. Kalau dia memilihmu, 1 malam bisa dapat segini. Aku beli gaun dan parfum ini, khusus untuk hari ini. Bahkan jika tak terpilih. Dapat perhatian, sudah cukup berharga. Gaunku. Maafkan saya. Pengantar barang kotor, bau keringat. Kau nodai aku. Saya sangat minta maaf. Saya hanya mengantar paket. Mengantar? Kutau. Tuan Jing datang malam ini, berpakaian begini, untuk menarik perhatiannya. Ini klub eksklusif. Sampah seperti tak pantas di sini. Satpam. Lepaskan gaunnya, dan usir dia. Turanlah, dari TN Li sekarang juga. TN Li Yanggan marah. Perempuan ini, berani melawan Tuan Ying. Dia nekat sekali. Security, bawa perempuan. Ini keluar sekarang. Kalian di sini untuk kerja atau APA? Ya, Tuan Ying. Kami staf yang menyambut kedatangan Anda. Tuan Jing, saya jika Tuan menginap malam ini untuk minum-minum, saya bisa temani. Kami semua bisa temani Tuan malam ini. Diam. Keluar. Tuan Jing, saya salah. Tuan Ying, beri kami kesempatan lagi. Tidak ada nomor kamar. Mungkin kita harus periksa satu persatu. Kamu suka tipe cewek seperti apa? Kali ini aku sudah benar-benar janji sama Esainenak buat bantu carikan menantu buat dia. Kalau gagal lagi,
Dia bakal makin yakin kita selingkuhan. Cewek-cewek yang kau cari, nggak cocok sama seleraku. Beres, kasih tahu aja, tipe idamanmu itu seperti apa? Aku yang Karen, si Tuju? Kau nggak sadar. Orang pada ngomong, kita ini punya hubungan gelap. Kamu si cuek, tapi reputasiku hancur. Ya sudahlah. Aku perlu udara segar. Tuan Mudazu. Tuan Jing Gabizin Semuanggu. Nggak ada cewek. Gimana sekarang? Halo, apakah kamu Ahwai? Pesanan dari Nyonya Li. Pantesan, kamu langsung merangkul, Tuan Jing. Take Diklisik. TAPI, melihat sikap Tuan Jing, malam ini pasti berhasil. Meisukla. Tidak, kamu salah paham. Ini cuma salah pengertian. Aku cuma mengantar pesanan. Agak terburu-buru, bukan? Cepat masuk. Tuan Jing sedang menunggu. Jaga tempat ini, jangan biarkan siapapun lewat. Dimangerti. Apakah kamu Ahwai? Aku mengantar pesananmu. Jangan berpura-pura. Jangan kira aku tidak tahu. Kalian semua dikirim oleh ibuku. APA. Persiapanmu sangat matang. Ibu bayar berapa ke kamu? Enggak aku APA. Cuma lagi ngantar pesanan. Kamu salah paham. Jangan pura-pura. Aku tahu persis yang kamu incar. Seberapa banyak yang... Ambil ini. Temui ibuku. Dia akan bayar berapapun. Hello, Profesor. Sudah ada biaya kuliahnya, sudah kuberi toleransi cukup. Semua sudah terkumpul. Tunggu, sayang. 1 bulan lagi kalian akan bertemu ibu. Ini si Miwa, untuk melindungimu. Geroma bilang, kau bayar uang sekolah lagi. Siapa suruh sekolah? Uang itu buat pernikahan adikmu. Itu uangku. Kenapa kasih ke dia? Kau berani-beraninya membantah. Kami tarik kau untuk ambil kembali uang itu. Diam di rumah, siap-siap nikah. Aku tak mau nikah, aku ingin sekolah. Tong-tong, jadi anak baik. Ibu sudah cari jodoh. Mereka tawar, mas kawin 300 juta rupiah. Sekolah seumur hidup pun. Takkan bisa kau dapat sebanyak ini. Ibu, apa aku ini hewan ternak? Memasang harga pada anak sendiri.
Jangan kira aku tak tahu. Jodoh bagus ibu. Pria tua, lebih tua dari ibu sendiri. Sudah? Bu, berhenti bertengkar. Su Yutang, ini bukan pilihanmu. Kau harus nikah. Dasar anak duraka. Apa kau? Hamil? Ya. Aku Kembar empat. Sebentar lagi lahir. Astaga. Memalukan. Anak perempuanku, dirusak pria. Mas kawin 300 juta rupiah. Hailong. Gugurkan semuanya. Sudah terlambat. Sudah 9 bulan. Lukayaku, kau bunuh 5 nyawa. Kau akan di penjara. Kau. Bu, jika dia pertahankan bayi-bayi ini, kami tak akan bayar. Su Yutang, dengar baik-baik. Kami takkan keluarkan sepeser pun untuk mereka. Bayi-bayi ini, satu-satunya. Keluargaku sekarang. Aku akan besarkan sendiri. Kau. Aduh, mas kawin ka Hailong. Tolong aku, selamatkan bayiku. Saya Pak kau, bisa kau selamatkan aku dan anak-anakmu? Su Yutang, kamu di mana? Bukankah ini cincin ibu jari Tuan Jing? Wanita dari klub itu sedang hamil. Tuan Jing, cepat datang. Dia butuh pertolongan. Anakmu dalam bahaya. Anak apa yang kau maksud? Di klub malam itu, jadi hamil. Dia hamil 4 bayi sekaligus. Dia mengalami pendarahan parah, dan sedang dilarikan ke rumah sakit ibu dan anak kota. Apa? Empat. Itu anak. Jinghuai. Segera periksa, ini adalah pewaris keluarga Li. Kita tak boleh ada kesalahan. Apa gunanya aku pergi? Bukankah dia sudah dibawa ke RS? Kabari aku saat hasil tes DNA sudah keluar. Li Jinghuai, bagaimana kau bisa tenang? Itu 4 cucu emas. Pergi sekarang. Jika terjadi sesuatu pada mereka, jangan pulang ke rumah. Baik, aku yang akan pergi. Ibio. Dia mengambil uangmu, lalu hamil. Kenapa baru peduli sekarang? Apa yang sebenarnya terjadi? Tunggu. Kapan aku memberinya uang? Aku tak pernah bertemu dia. Malam itu. Kurir perempuan, bukan ulahmu? Ah sudahlah, aku hanya menyewa kurir. Untuk mengantar baju Peminis Swasana. Mana bisa aku tahu jenis kelaminnya? Kau. Aku salah menilainya. Ibu, kalau kita bawa ke rumah sakit, uang maharnya bagaimana? Tidak boleh. Tidak usah ke RS. Bayinya juga tidak boleh tinggal. Kita harus bawa dia pulang sekarang. Untuk urus semuanya dengan Pak Liu. Suster. Kami pulang dari RS. Kembali ke rumah. Ini tidak bisa diterima. Dia mengalami pendarahan. Butuh transfusi darurat. Ada masalah apa? Dia anak saya. Kamu yang bayar tagihannya? Ashley. Turun dari mobil. Sopir, berhentikan mobil. Batal ke rumah sakit. Berhentikan mobil. Suster, Surya Jabrani. Belakangan ini, ada kasus pendarahan yang masuk ke sini? Tidak ada. Baiklah. Bro, sudah dikonfirmasi. Dia mahasiswi, mengantar makanan sambil hamil. Baru pendarahan di sekolah. Ibunya mau bawa pulang untuk memaksa aborsi. Bukannya katanya dia, Perawan? Berani minta uang mahar 300.000? Aku tidak terima ini. Taklu, bicaralah baik-baik. Mahar bisa dibahas. Begini, usiamu sudah lanjut, tapi belum punya anak. Kalau dinikahkan, dapat 4 anak sekaligus. Apa? 4. Mau habisin uang pensiunku, ya? Ini kumatambahan nafkah. Maharnya kita sesuaikan. Gimana jumlah segini?
Suming, bantu antar dia ke rumah Paman Liu. Aku menolak. Lebih baik mati. Saudara Lu. Jangan dengar omong kosongnya. Kami akan segera mengantarnya pulang. Tunggu. Aku sudah berpikir. Ini cuma transaksi buruk di Yuziaku. 4 beban, untuk apa? Singkirkan dulu bayinya, baru bawa dia ke sini. Baik. Kami bawa dia ke rumah sakit. Bu, ngapain buang duit? Tidak. 4 bocah ini, aku urus sendiri. Tahan dia. Ya, anak pintar ibu. Anak-anakku. Jangan lukai anak-anakku. Maafkan aku. Kau anggap aku APA? Aku bukan pelayan. Tunggu aku. Kau harus menungguku. Keluarga kalian bisa membuat orang tewas. Kalau terus ngomong, 4 bocah ini akan kubuang ke rumahmu. Zalakan, 4 anak haramu, salah pilih rahim, menghalangi rezekiku. Beristirahatlah. Sentuh dia. Kebunuh kau. Maafkan aku. Ini salahku karena terlambat. Tentang malam itu, aku tidak ada di sana untuk layanan. Sekarang aku mengerti. Aku akan bertanggung jawab pada... Su Yutang. Ini lelaki yang kau ajak di sini, jangan kira penggawalmu bisa melindungimu, kau tak bisa merebut Yutang dariku. Yutang. Dengar baik-baik, kau darah dagingku, takkan bisa kabur dariku. Cukup. Hei. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Kalian pasangan brengsek, aku punya koneksi di dunia hitam. Jika berani pergi, kubunuh kalian berdua. Su Yutang, kalau berani pergi dengannya hari ini, kau tamat. Mengancam istri saudaraku? Siapa kau ini? Su Yutang, kau tidak boleh pergi. Kau harus menikah hari ini. Kira bisa hidup enak dengan si tampan ini? Selain Pak Liu, siapa mau wanita hamil? Mas kawin 100.000. Ibu tahu yang terbaik. 100.000. Apa dia hanya bernilai 100.000 bagimu? Jumayus nokta 000. Dapat 100.000 dari pecundang. Sudah untung. Ada 100.000. Bawa dia. Kapan kau peduli padaku? Kau cuma lihat, anak kesayangan. Aku cari nafkah dan biaya kuliah. Sendairi. Kau tak berkontribusi. Jangan jual aku. Tak bawa uang, tapi mau bawa aku? Jika mau anakku. Trier, atau ku, ganggu kau, siang malam. Jangan bayar. Aku sudah dewasa. Hidup keputusanku. Hitung tiap tetes darahnya. Dan helai rambut yang rontok. Ganti rugi 1000 kali lipat. Ya. Kau sudah pukul aku, berhenti sekarang. Dokter, bagaimana kondisinya? Jangan khawatir, kondisi Nyonya Su sudah stabil, tapi tinggal sebulan lagi melahirkan. Tubuhnya kekurangan gizi parah. Setelah pulang, pastikan dia makan bergizi dan tetap berpikiran positif. Selain itu, di masa ini jangan sampai kelelahan. Sebelumnya, dia periksa kandungan di rumah sakit. Kami dengar dia bekerja sebagai kurir makanan. Dia harus istirahat cukup sekarang. Mengerti. Ini tidak akan terulang lagi. Jadi, selama 9 bulan,
Kau hidup seperti ini? Penya, Kau sudah bangun. aku harus pergi. Tidak. Rawat inap mahal. Aku tidak mampu bayar biaya pengobatan. Apalagi kamar mewah ini. Jangan khawatir. Aku yang urus semuanya. Fokus pada kesehatanmu. Mulai sekarang, uang bukan urusanmu. Aku berjanji, anak ini tidak akan membebanmu. Percayalah padaku. Yan kejaga. Kalian berdua. Istirahatlah dulu. Menantu, kau sudah bangun. Ibu bawa sup buatan rumah. Kurus sekali kau. Cepat, minum sup penguat ini. Ya ampun. Ibu. Aduh. Sup ini dibuat sarang burung walet emas dan bunga salju premi yang hanya untung keluarga kerajaan Malaysia. Harganya 5 juta per gram. 5 juta per gram. Selain itu, Nyonya sendiri yang menyiapkannya. Subuh tak sayang sekali kalau sampai terbuang sup istimewa ini. Nyonya Lee, saya sanggup minta maaf karena merusak kebaikan hati Anda. Saya akan kembalikan semuanya, walau butuh waktu lama. Akan saya susul pelan-pelan. Duduklah dulu dan istirahatlah. Ya ampun, sarang burung 5 juta dolar. Bagaimana saya bisa membayarnya? Nyonya Lee, apa tangan Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja, airnya tidak terlalu panas. Bodoh amat, jangan dipikirin berlebihan. Sap yang tanpa, bukan masalah besar. Tak perlu khawatirkan tambahan, nanti kita bisa buat lagi kalau kurang. Ingat, harta sebenarnya ada di rahimmu. Lagi pula, kamu hamil 4 bayi sekaligus. Kakak ipar, kaulah pahlawan keluarga yang sesungguhnya. Jangan benar. Kau dan bayi-bayimu adalah yang terpenting. Sayang, aku sudah dengar perjuanganmu selama ini. Keluarga telah bersalah padamu. Membiarkanmu menanggung kesulitan sendirian. Tapi sekarang, setelah menemukanmu, keluarga Lee akan memperlakukanmu dengan layak. Beberapa hari lagi, kami akan bawa pulang. Fokus saja pada menjadi ibu hamil yang ceria dan tenang. Hari-hari ke depan, rawat dia dengan baik. Ya Nyonya. Selamat datang kembali, Nona muda. Nyonya sudah menunggu di dalam. Ya ampun, Tang-Tang, Camarilla. Teng-Teng, ini adalah kepulangan pertamamu. Kami sudah menyiapkan beberapa hadiah selamat datang. $20 villa mewah di pusat kota. 4 mobil super edisi terbatas. 2 set perhiasan berlian berwarna Afrika Selatan, 1000 tael emas. Paman Lee dan aku menyiapkan hadiah ini untukmu. Lihatlah, apakah kamu menyukainya? Ini terlalu berlebihan. Nyonya Lee, aku tidak bisa menerimanya. Tidak perlu formalitas. Keluarga Lee hanya memiliki satu pewaris selama 5 generasi. Sekarang, kamu telah mematahkan kutukan ini. Hadiah ini bukan apa-apa. Betapa indahnya. Terima kasih. Antarkan ini terlebih dahulu. Baik, Nyonya. Masih ada lagi yang akan datang untukmu nanti. Oh? Di toko-toko ini, apakah kamu suka hadiah yang kusiapkan? Tidak pernah ada orang yang membelikan aku baju sebelumnya. Ini pertama kalinya. Seseorang peduli padaku seperti ini. Ada APA? Kamu tidak suka? Tidak. Nyonya Lee, aku sangat menyukainya. Terima kasih. Bagus kamu suka. Bukan hanya milikmu, kami juga menyiapkan pakaian untuk bayinya juga.
Cantik, kan? Setelah bayinya lahir, aku akan membelikan kalian berdua pakaian yang lebih indah. Nyonya Li, kami telah menyiapkan khusus spa kehamilan seluruh tubuh untuk nyonya muda. Ayo, Tang-Tang, aku secara khusus menyewa para teknisi spa mewah terbaik dunia. Mereka akan memastikan kamu menjadi calon ibu yang paling bersinar. Tidak perlu repot-repot seperti itu. Aku tidak butuh kemewahan seperti itu. Jangan berkata begitu, Kira. Harus tetap cantik, bahkan selama kehamilan. Nyonya, di mana kita harus menempatkan pakaian nyonya muda? Entertainku, Kamar Jinghuai. Teng-teng akan tinggal dengan Jinghuai. Jika terjadi mual di pagi hari, atau butuh air di malam hari, dia bisa menjagamu. Tinggal bersama. Tentu saja, kamu sedang hamil besar. Ini tidak nyaman. Jika kamu tinggal dengan Jinghuai, dia bisa menjagamu. Baiklah. Kamu bisa menjaga Tang-Tang dan Kimpak Kekuku. Teng-teng. Jika dia tidak, cukup hati-hati. Katakan saja padaku dan aku akan mendukungmu. Perutku masih. Kita tidak bisa. Pergi mandi. Waktunya mandi. Apa yang kamu pikirkan? Tidak. Aku akan mandi kalau begitu. Malam ini, kamu tidur di ranjang. Aku akan tidur di ruang kerja. Aku tidak akan menyentuh perutmu. Oak. Omong kosong apa yang kamu bayangkan? Terakhir kali dia dibius, itu sebabnya itu terjadi. Dia sudah sadar sekarang. Orang seperti dia tidak akan pernah menginginkan. Teng-teng makan buah yang banyak ya. Hari-hari, jaga dirimu baik-baik. Ada yang ingin kamu makan, atau minum? Katakan saja padaku. Aku akan minta Bibi Wang membuatnya. Oak. Hello, Professor. Su Yuta, hari kelulusanmu, semua tahun belajarmu, akan sia-sia. Aku segera datang. Ada apa, Tang-Tang? Aku harus menghadiri Upacara Kelulusan. Kamu kuat untuk pergi? Tepat sekali, kamu sedang hamil. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, itu bisa membahayakanmu dan bayi. Lalu bagaimana? Tapi aku lebih baik istirahat di rumah. Anak baik, kami melakukan ini demi kebaikanmu. Benar. Aku ada rapat nanti. Aku akan lewat. Sekolah Teng-teng. Aku akan mengantarnya. Benarkah? TAPI. Silakan, Jinghuai akan menemanimu. Kami akan merasa tenang. Ayo pergi. Su Yutang, dia bersama pria tua, tidak pantas. Apa menurutmu Yutang? Menjadi simpanan? Wanita itu pasti menggunakan trik kotor untuk merayu pria. Aigaku, ayo beri dia pelajaran. Kamu bisa sendiri? Aku akan baik-baik saja. Jemputaku, lebih awal nanti. Jika terjadi sesuatu, segera hubungi aku. Aku pergi sekarang. Sampai jumpa. Orontidak Taumalu. Datang ke sekolah seperti ini? Kunga. Ibu dan kakaknya benar-benar menyeretnya pulang. Mereka mencoba menikahkannya dengan pria tua, lebih tua dari ibunya. Mereka bahkan mengambil 300.000 sebagai mas kawin. Betapa tidak malunya mereka. Siapa yang datang ke wisuda dengan perut buncit? Ini seperti wisuda berdua. Saat dia berdiri di sana, kau bertanya-tanya, berapa banyak yang benar-benar lulus? Ya. Kulihat dia keluar dari mobil mewah. Om-om lagi kali ini. Lihat keadaan pria mana yang mau mempertahankannya sekarang? Perutnya itu. Berapa banyak anak haram di dalamnya? Chen Zai Ao. Jangan berani menghina anakku. Baiklah.
Murid-murid, mari berfoto kelulusan. Bu Guru, aku tidak mau bersamanya. Bu Guru, Su Yutang perutnya besar, dan dia foto sebelum lulus. Diabo seperti wanita à mille kotor. Mange gigan. Aku tidak mau foto dengannya. Bu Guru, Su Yutang, Demi Maha, menikah dengan pria tua. Lihat perutnya, dia memberi kami mahasiswa. Nama buruk. Benar sekali. Foto kelulusan itu. Untuk dihargai seumur hidup. Membuat kami foto dengan orang seperti dia. Untuk kelulusan, aku lebih baik tidak ikut. Tidak ikut. Tidak ikut. Tidak ikut. Su Yutang. Foto seperti ini berdampak buruk. Kamu sebaiknya istirahat saja. Bulletin Guru. Apakah aku hina hanya karena hamil? Anda melakukan diskriminasi. Apa itu diskriminasi? Tahukah kamu hari ini investor terbesar sekolah? Presiden Lee Group akan datang. Jika kamu biarkan dia lihat ini, apa kamu mau dia berpikir bahwa sekolah kita punya reputasi buruk? Dia akan batalkan investasi. Baiklah, Bulletin Guru, aku pergi. Apa yang kau lakukan? Su Yutang, kenapa kamu berbaring di sini? Kepala sekolah, ITU Chen Jiao, dia membuatku jatuh. Tidak, kepala sekolah, dia jatuh. Dengan sendirinya, dia menjebakku. Perilakumu yang tidak bermoral, sangat memalukan. Kamu berkeliling sekolah saat hamil, tanpa beban sama sekali, mempermalukan dirimu sepuasnya. Tapi sekarang kamu berani menjebak seorang siswa? Kepala sekolah, dia benar-benar mendorongku. Haruskah kita percaya kata-kata pelanggar aturan? Guru Wong, bagaimana Anda bisa membiarkan siswa Anda bertindak seperti ini? Anda mengizinkannya datang untuk foto kelulusan? Apakah Anda ingin dipecat? Anda benar, kepala sekolah. Saya akan segera mengeluarkannya. Aku tidak akan pergi. Tidak akan. Su Yutang, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Investor terbesar sekolah kita segera tiba setiap menit sekarang. Haruskah dia menyaksikan adegan memalukan ini? Reputasi sekolah kita hancur karena perilakumu yang tak tahu malu. Kamu telah mempermalukan kita semua. Lepaskan aku. Jika Li Jinghuai melihat aku seperti ini, dia pasti akan merasa malu juga. Berani meletot, bawa dia pergi. Lepaskan aku. Siapa yang berani menyentuh? Kamu baik-baik saja? Bukankah kamu akan pergi ke kantor? Rapatnya selesai lebih awal, jadi aku langsung menemuimu. Aku khawatir tentang... Aku akan membawamu pulang. Tuan Lee, saya tidak tahu Nona Su adalah istrimu atas nama para siswa tunanetra. Dan Guru, saya mohon maaf. Saya minta maaf. Pemimpin korup menimbulkan kekacauan. Lee Corporation tidak akan lagi berinvestasi di institusi tidak etis Anda. Tuan Lee, tolong beri saya kesempatan lagi. Keluar. Sudah berakhir. Kita selesai. Seketika. Aku baik-baik saja. Hanya goresan kecil. Jangan khawatirkan aku. Tak seorang pun pernah peduli seperti kau. Aku harap mimpi itu takkan pernah berhasil. Katanya ini membantu. Meredakan sakit. Merasa lebih baik? Jangan bersembunyi. Aku merepotkanmu hari ini. Maafkan aku. Urusanmu bukan masalah bagiku. Di mana Sinsen dariku? Aku pingsan di kafeteria. Dan tak sengaja menghilangkannya. Jangan khawatir. Aku pasti akan menggantinya. Yang Hailong bayarlah Hailong. Jangan terpaku pada masa lalu lagi. Jangan dilepas. Nyonya, waktunya sesi spa Anda. Mungkin Anda sebaiknya menunggu di luar dulu. Hanya perawatan rutin. Aku akan mengawasi.
Tuan muda, baiklah, perawatan ini memerlukan ketelanjangan penuh, Nyonya. Nyonya merasa malu. Aku akan ke ruang kerja dulu. Tuan muda, saya sarankan perawatan ini sebaiknya Tuan lakukan untuk Nyonya. Katanya jika pasangan saling mencintai, anak yang mereka akan lebih cantik. Jika Tuan memberikan ini langsung perawatan ini pada Nyonya, itu akan mempererat hubungan kalian. Tidak perlu, Sunggu. Aku bisa melakukannya sendiri. Nyonya. Suami-suami lain memberikan pijatan pada istri mereka. Anda benar-benar seharusnya tidak canggung. Ini benar-benar tidak perlu. Aku akan melakukannya sendiri. Bayarkan aku. Bagaimana cara menggunakannya? Oleskan minyak esensial ini ke seluruh tubuh. Pijat sampai meresap. Perawatan ini tidak hanya menutrisi kulit, tetapi mencegah stretch mark. Fokus pada kaki, dada, dan pinggul. Area-area ini membutuhkan perhatian khusus. Sunggu tidak apa. Aku bisa menangani ini. Baiklah, Nani Wang, aku mengerti. Anda boleh pergi sekarang. Baik, Tuan muda. Lepaskan pakaianmu, berbaringlah di ranjang. Berbaringlah. Apa yang sedang kamu lakukan? Bibi Wang bilang, kita perlu memijat pahamu. Aku akan melakukannya sendiri. Kamu tidak boleh menjijin perutmu. Biar aku saja. Jangan khawatir. Ini akan segera berakhir. Apa ini masih belum selesai? Diam. Mau ku pencet di mana lagi? Tidaknya. Aku berhenti. Jadilah anak baik, ini demi kebaikanmu sendiri. Kita akhiri di sini saja hari ini. Kamu terlihat lelah. Melewatkan satu set. Tidak akan masalah. Lajapila. Biar aku mulai dari bahumu. Baiklah. Jinghuai. Ibu. Dia masih hamil. Hari-hari. Jika kau ingin melakukan sesuatu, tunggu setelah dia melahirkan. Jika kau menyakiti menantu dan kimpak kekeke, kau akan menghadapi akibatnya. Mengerti, Bu? Tapi lain kali kalau masuk, ketuk dulu. Baik, baik. Aku pergi sekarang, dan membiarkanmu istirahat. Cukup sudah pijatnya. Untuk hari ini, istirahatlah. Aku akan tidur di ruang kerja. Dia pria yang sangat baik. Jika bukan karena bayi di perutku ini, mungkin dia tidak akan bicara padaku. Tuan Cheng. Sepertinya akhir-akhir Anda dan istri Anda akur. Omong kosong. Jika kami tidak, apa dia harus mendekatimu? Oh, baik-baik. Bicaralah. Mengapa memanggilku selarut ini? Untuk urusan mendesak? Aku ingin menunggu lebih lama, tapi waktunya habis. Mulai persiapkan besok untuk perjamuan pertunangan. Maksudmu, kau akan memperkenalkan istrimu kepada semua orang secara resmi untuk melindunginya dari gosip? Tepat sekali. Tuan Cheng, cincin giok Anda, hilang lagi. Aku memberikannya pada Su Yutang. Seperti yang semua orang tahu, cincin giok itu adalah lambang pribadi Anda, dan Anda baru saja memberikannya? Dua sensen bercerat-cerat. Tuan Cheng, jangan bilang Anda benar-benar jatuh cinta padanya?
Apakah aku mencintainya atau tidak? Karena dia sekarang menjadi wanita, dia pantas mendapatkan segalanya yang menjadi haknya. Ngomong-ngomong, ingat sinsen yang kita lihat sebelumnya, yang unik secara global itu, apa namanya? Abadi. Kasih Abadi. Ya, itu dia. Beli itu. Harga bukan masalah. Mengerti. Siapa yang menyangka, Tuan Li Yang Perkasa, menjadi orang bodoh yang kasmaran. Keluar. Oke. Anggap saja sudah selesai. Semuanya, tetap waspada. Siapkan jamuan hari ini dengan sempurna. Hari ini adalah hari tuan muda melamar. Hei, hati-hati dengan barang-barang itu. Barang-barang ini tak ternilai harganya. Sama sekali tak tergantikan. Pecahkan sesuatu dan hidupmu hancur. Percepat, semuanya. Mangapa tuan muda tiba-tiba membeli semua ini? Pasti untuk calon nyonyanya. Tuan muda menghabiskan 200 juta dolar untuk cincin berlian untuk lamaran hari ini. Tidak heran para sosialita terus mengunjungi nyonya. Beruntungnya gadis itu, siapapun dia. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan yang di dalam? Ugs. Apa kau bodoh? Cukup bergosip, selesaikan persiapan bergerak sekarang. Bajda banyak Oliwaris ingin menikah dengannya. Jika bukan karena aku, dia sudah menikah bertahun-tahun lalu. Kebaikan keluarga Li. Aku tidak boleh membebani mereka. Di hari yang penting ini, aku seharusnya tidak membuat masalah di sini. Tuan Jing mengadakan jamuan ini. Mereka membawa banyak sekali para sosialita dan ahli waris. Jika aku bisa berbicara dengan Tuan Jing hari ini, mungkin keluarga Su bisa terhubung dengan keluarga Li. Baroninnya Caesar berpakaian buruk berlama-lama di dekat rumah Li. Hei, kamu dari keluarga mana? Kenapa kamu meninggalkan rumah Li? Tidak, kamu tidak mengerti. Hamil dan masih berkeliaran di sekitar rumah Li. Kau pikir kau bisa merayu Tuan Jing, bukan? Wanita hamil sepertimu berani mencuri priaku. Dalam kondisimu, Tuan Jing tidak akan melarikmu. Aku tidak pernah berniat untuk bersaing dengan... Berhenti menghalangi jalanku, minggir. Tuan Muda Joe, apakah kau di sini untuk mengawal aku masuk? Kau pikir kau siapa? Kau tidak pantas berada di sini. Tepat sekali. Tahu diri. Pergi sana. Aku bicara padamu. Tuan Muda Joe, kau memukulku? Bodoh buta, Enyo. Kakak ipar. Bayar Cuban to masuk. Pengual. Tuan. Jangan biarkan wanita itu menginjakkan kaki di sini. Damn. Gali semua latar belakangnya. Keluarga Li akan memutuskan. Siniwa hubungkan dengannya. Dimangerti. Tuan Muda Joe, Anda salah. Yang seharusnya ditendang keluar adalah dia, Tuan Muda Joe. Kak, maaf mengejutkanmu. Malam ini, di perjamuan ini, Siniwa Jenny Zorang hadir. Tempat ini cukup tenang. Istirahatlah di sini sekarang. Saat perjamuan dimulai, aku akan membawamu masuk. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Jangan katakan itu. Urasanmu tidak pernah merepotkan kami. Di keluarga Li, kebutuhanmu diutamakan. Aku harus kembali bekerja. Tetaplah dan bersantai di sini. Nanti, pastikan datang tepat waktu. Sampai jumpa. Wow, Yao, apakah ini pacarmu? Kalian berdua terlihat serasi. Yao, kenalkan dia pada kami. Ini pacarku, dari Li Corporation, manajer pemasaran. Diundang langsung oleh Tuan Jing untuk menghadiri perjamuan. Aku sangat iri padamu, mendapatkan pekerjaan hebat seperti itu, tepat setelah lulus. Apakah dengar? Seorang wanita baru saja tertangkap karena mencuri dan diusir. Dia bahkan membuat keributan di depan pintu keluarga Li. Dengan semua perhiasan dilies. Tentu saja, ada banyak barang berharga. Pencuri akan mengambil kesempatan. Mencuri dari keluarga Li, pasti punya keinginan mati. Hanya orang bodoh yang tidak tahu apa-apa yang akan mencoba itu. Sayang, kau bilang kau kenal Tuan Jing. Cukup baik. Bisakah kau mengenalkanku nanti, kumohon? Kami teman dekat.
Nanti, aku akan mengenalkanmu pada VIP. Perluas wawasanmu. Terima kasih sayang. Suyutang. Suyutang. Apa yang dia lakukan di sini? Apakah dia peut yang qui lui argali? Pembantu hamil? Menyedihkan. Dia mungkin memanfaatkan kehamilannya untuk menipu cuti hamil berbayar. Jangan khawatir. Sayang, aku takkan membiarkan menderita seperti itu. Afeng sangat manis. Suyutang. Biar aku memperkenalkan. Ini pacarku, Direktur Pemasaran, dari Lee Corporation. Dia akan memberiku kehidupan yang pantas kudapatkan. Tidak sepertimu, bekerja saat hamil. Sungguh menyedihkan. Oh, selamat. Tunggu. Bersihkan sepatu. Aku bukan pelayanmu. Kenapa aku harus? Aku tamu VIP malam ini. Membuatku kesal, dan aku akan memberitahu Tuan Lee. Untuk memecatmu. Tuan Jing menghargai perjamuan ini. Aku tidak akan membuat masalah. Anjing yang patuh. Itu Sang Tuan Jing. Apakah dia istrinya? Nyonya muda, apa Anda baik-baik saja? Tuan Jing adalah putra mahkota elit ibu kota. Bagaimana mungkin dia bisa tertarik pada seseorang seperti dia? Mungkinkah anak yang dikandungnya? Sebenarnya anak Tuan Jing? Cincin giok yang dia pakai itu, milik Tuan Jing. Cincin tuan kita, tidak boleh disentuh orang lain. Bagaimana dia bisa mendapatkannya? Bukankah tadi ada yang bilang, ada wanita yang ketahuan mencuri dan diusir? Pasti itu Suyutang. Jadi, kau pencurinya, baru saja diusir. Dan Menyelina Mazuk Lagi, datang untuk mencuri lebih banyak harta? Suyutang, kau punya keberanian mencuri dari Tuan Jing sendiri. Gaya hidup bebas, pencuri, dan bahkan mengandung anak. Bagaimana bisa sampah seperti itu ada di dunia ini? Dia memang wajah polos itu. Tetapi dibalik pintu tertutup, dia benar-benar kotoran. Aku benci wanita seperti dia. Aku tidak mencuri apapun. Cincin ini diberikan kepadaku oleh Li Jing. Kau mengklaim cincin ini berasal dari Tuan Jing, kebohongan yang menyedihkan. Bahkan tidak bisa membuat alasan yang bisa dipercaya. Saat Tuan Jing menyadari cincin itu hilang, dia akan sangat marah. Kita harus mengambilnya kembali sekarang. Sirak, aku sendiri yang akan mengembalikannya. Ini milikku. Kau tidak berhak mengambilnya. Xiao Chen, kamu sudah keterlaluan. Aku akan serahkan ini ke Tuan Jing. Tuan Jing pasti berterima kasih padaku. Itu milikku. Suyutang. Melihat perutmu yang sebesar itu. Pasti sebentar lagi melahirkan. Apa yang mau kau lakukan? Kudengar pendidikan prenatal itu penting. Tapi dengan ibu seperti Yang melakukan tindakan ini. Kau akan merusak anak itu. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Selamatkan anak itu dari menjadi ancaman. Pergi sana. Feng, tahan dia. Lepaskan aku. Jadi kau pandai mencuri, ya? Marie l'impuquant, tangan pencuri itu. Anggap ini pelajaran yang tak terlupa. Suyutang. Setelah hari ini, kau akhirnya akan tahu tempatmu. Mengerti? Hentikan. Kamu di sini. Tang Tang. Dia mengambil cincin itu. Aku akan menanganinya. Kau pikir kau siapa? Dia seorang pencuri. Dia mencuri dari Tuan Jing. Bergaul dengannya. Dan kau juga akan jatuh. Dicuri. Seorang wanita tertangkap mencuri di rumah Li, diusir. Itu Suyutang. Jangan ikut campur. Wanita ini berani mencuri dari Tuan Jing. Dikeluarkan. Tapi menyelinap kembali. Menodai properti Tuan Jing. Cincin ini milik istriku. Aku memberikannya padanya. Kau sebut ini mencuri? Kau memberikannya padanya? Ini Sang Tuan Jing. Jangan bilang. Comment gaku sebagai Tuan Jing? Comment caranya? Anak mainan Suyutang.
Izinkan aku memperkenalkan. Pacarcu. Tangan kanan Tuan Jing. Seseorang yang tak akan pernah kau capai seumur hidupmu. Siapakarmu? Tuan Jing, aku tidak punya hubungan dengan wanita ini. Aku tidak mengenalnya. Tuan Jing. Itu benar-benar dia? Karyawan korporasi Li, perlu sedikit pembersihan. Xia Feng, Anda dipecat. Tuan Jing, Mon, beri saya kesempatan lagi. Tuan Jing, Nyonya muda, beri satu kesempatan lagi. Inilah, keluarga Li, tidak memelihara anjing taksisha. Saya sangat menyesal. Wanita itu memanipulasi saya. Saya sudah belajar. Bukankah dia pacarmu? Pacar apa? Saya bahkan tidak mengenalnya. Afeng. Bagaimana kau bisa berkata begitu? Minggi, kau wanita jalang. Terlalu berisik. Singkirkan mereka, istriku kesal. Tuan Jing, saya salah. Saya mohon, satu kesempatan lagi. Su Yutang, Mon. Kita teman sekelas. Maafkan saya sekali lagi. Mon? Teman sekelas? Kau mempermalukan aku, memikulku. Di mana persahabatan kita? Mingke, singkirkan semua orang-orang dari sini. Dan mereka yang melecehkan adik iparku. Batalkan semua kemitraan. Tuan Jing, ini salahku. Kasihanlah. Tang, maafkan aku. Aku sibuk dengan perjamuan dan mengabaikanmu. Perjamuan ini untukku? Dengan kata lain, Anak dalam kandungannya, milik Tuan Ying. Sungguh wanita yang beruntung. Dia memanfaatkan status anak itu. Dia t'a eu betul permenania. Tidak peduli siapa yang dinikahi Tuan Jing. Dia sudah terjamin seumur hidup. siapa seseorang yang tampak biasa saja. Bisa jadi. Sebegitu liciknya? Su Yutang adalah nyonya muda dari korporasi Li. Siapapun yang berani bergosip tentangnya, berurusan dengan Li Jingwei. Tuan Jing, dia sudah tiba. Kalau begitu, persilakan masuk. Dia bersikeras Anda harus secara pribadi mengantarnya ke dalam. Beristirahatlah sebentar, aku akan pergi menyambut seseorang. Li Jingwei, siapa sebenarnya? Yang begitu penting bagimu, kau harus menjemputnya sendiri? Jarang sekali kulihat, dia tersenyum begitu cerah. Bagi Li Jingwei, dia pasti sangat penting. Beri aku waktu sebentar, ya? Jadi itu sebabnya. Wanita itu pasti, yang dinikahi Li hari ini. Dia sangat cantik. Tidak heran Li Jingwei, sangat peduli padanya. Kenapa kamu di sini sendirian? Merasa tidak enak badan? Aku akan panggilkan dokter. Terlalu bising di luar. Aku butuh waktu sendiri. Oh, istirahatlah sebentar. Siapa wanita tadi? Wanita yang mana? Oh, maksudmu dia? Kamu akan segera bertemu dengannya. Sejak awal, aku tak pernah mengharapkan pernikahan. Setelah bayinya lahir, aku akan pergi dari sini. Tidak akan mengganggu hidupmu lagi. Ada APA? Tidak apa-apa. Aku akan kembali bekerja. Kau bahkan minum sekarang? Tentu saja. Ada APA? Ini akan menarik. Niansin putri emas keluarga Li. Mereka sangat menyayanginya, tapi juga bisa menghancurkannya. Jika dia ingin bintang di langit, Tuan Jing akan memberikannya. Dia selalu dimanja, benci punya barang yang sama dengan orang lain. Jika hanya barang lain, mungkin tidak masalah. Tapi kalung yang sama?
Niansin hanya memakai barang-barang unik. Kira-kira siapa yang memakai barang palsu? Bukankah sudah jelas, wanita itu? Tentu saja, terakhir kali seseorang memakai anting yang sama. Dia langsung merenggutnya. Sangat mengerikan dilihat. Aku harus ganti kalung. Tidak usah. Dia tamat sekarang. Niansin akan menghancurkannya. Siapa dia pikir dirinya? Memakai kalung Niansin? Niansin, lihat dia memakai kalungmu. Miliknya pasti barang tiruan murahan. Berani memakainya keluar? Sungguh menyedihkan. Jika aku jadi dia, aku akan gantung diri dengannya. Diam. Kalian pikir kalian siapa? Bergosip di depanku? Akan ku potong lidah kalian. Kalung yang dipakai Su itu, aku yang mempersiapkannya. Jika aku dengar lagi kata-kata yang menentangnya, akan ku robek mulut kalian. Diamanja, jangan dimasukkan ke hati. Kalung ini dipilih sendiri olehku, dibuat khusus oleh desainer luar negeri. 2 buah yang identik. Ada apa ini? Aku tahu itu. Itu akan terlihat memukau padamu. Bahkan lebih baik daripada aku. Kamu sangat elegan. Kamu dan Jing Huili, Didak Durkan Untuk bersama, aku tidak. Kamu dan dia. Kakak kepar, dia adalah saudaraku. Apa kau pikir? Kami adalah pasangan? Cemburu? Tidak. Su, perjamuan malam ini, semuanya untukmu. Tapi kau bilang, ini Antek, Nyonya Li yang sebenarnya? Bahkan menyiapkan cincin? Tuan Li, barang yang Anda pesan, sudah siap. Jaga baik-baik. Hatiku hanya milikmu seorang. Hatiku hanya milikmu seorang. Kakakku itu pendiam, tapi sebenarnya, dia memendam semuanya. Tapi jauh di lubuk hati, dia sangat peduli. Aku belum pernah melihatnya sepeduli ini pada seseorang sebelumnya. Benar sekali, Kak. Setelah kejadian di sekolah, dia merencanakan jamuan ini untuk memperbaikinya. Malam ini caranya untuk mendeklarasikanmu sebagai nyonya muda satu-satunya. Kilyargali, tidak ada yang berani tidak menghormatimu. Kakak, berhenti menatap. Pasangkan cincinnya sekarang. Li Jinghui. Terima kasih. Hei, Kak, bukankah seharusnya kau memanggilnya suami sekarang? Dia benar, Kak. Tuan Li sudah menunggu untuk mendengar itu. Abaikan mereka. Panggil aku yang terasa benar. Suami. Terima kasih. Kau takkan menyesal menikahi pria yang lebih tua tahu cara menghargai. Siapa yang tua? Kau. Kau pembuat onar kecil. Kau membuatku dipecat. Kita putus. Kau berjanji menikah. Menikahimu, kau menghancurkan hidupku. Seharusnya ku buat kau tak sadarkan diri. Tidak, 11e Feng. kau tak bisa meninggalkanku. Inyala, Ama. Jangan muncul di hadapanku. Berani melawanku lagi. Ku akan dipukuli. Su Yutang. Aku lebih cantik dari, lebih populer juga. Kenapa kau selalu, Anggul? Tang Tang. Tang Tang, kamu baik-baik saja? Tidak terluka, kan? Aku baik-baik saja. Hanya menjatuhkan sesuatu. Secara tidak sengaja. Senang kamu aman. Tidak ada yang pernah peduli padaku seperti itu sebelumnya. Kamu sangat baik padaku. Kamu istriku sekarang. Orang yang paling penting bagiku. Sayang, kamu trimester ketiga sekarang. Bergerak itu sulit. Biarkan aku yang menangani semuanya. Aku akan membantumu mandi.
APA, apa yang kamu katakan? Membantuku mandi? Aku bisa sendiri. Jangan kamu. Jangan apa? Sudahlah. Kamu terlihat cantik hari ini. Ah. Bellum. Jangan khawatir, aku tahu batasan. Kamu tidak bisa banyak bergerak sekarang. Aku akan menyiapkan air untukmu mandi. Kamu bisa mandi sendiri. Mulai sekarang, hal-hal seperti ini, serahkan semuanya padaku. Kamu tidur di ranjang, aku akan tidur di sofa. Kamu harus bekerja. Kamu tidak bisa tidur di sofa. Mungkin aku harus tidur di kamar tamu. Aku ingin menjaga. Ini adalah waktu yang penting. Aku tidak bisa meninggalkanmu sendiri malam ini. Aku tidak akan merasa aman. Oak. Kudangar tuan muda dan Nyonya muda. Tidur di ranjang terpisah. Nyonya muda sedang hamil. Ini sangat tidak nyaman. Ada beberapa pria yang keluar saat kehamilan akhir-akhir ini. Bétul, Nyonya muda sedang hamil besar. Tuan muda tidak bisa. Bagaimana orang bisa menahan diri? Nyonya muda harus hati-hati. Banyak pria tak tahan godaan saat istri mereka hamil. Tuan muda tidak seperti itu. Tapi dia tetap seorang pria. Pria tak bisa mengendalikan dorongan naluriah mereka. Kenapa kalian tidak bekerja? Ada apa dengan gosip ini? Selamat siang, Nyonya muda. Li Jingwei, dia tak akan melakukan itu. Aku percaya padanya. Nyonya muda. Nanny Wong, temani aku berbelanja. Baik, Nyonya muda. Nanny Wong, aku ingin membeli beberapa barang untuk bayi nanti. Maukah kau ikut? Tentu, Nyonya muda akan kuatur semuanya. Apa yang membawamu ke sini? Tanggal persalinan semakin dekat. Sebagai suamimu, aku harus berada di sisimu. Nyonya. Anda pelanggan VIP utama kami. Kami akan mengirim spesialis untuk layanan dari pintu ke pintu. Silakan ikuti saya untuk menyelesaikan pendaftaran. Aku akan segera kembali. Silakan. Tuan, istri hamilmu itu sudah lama tidak memuaskanmu, kan? Anda pasti merasa sangat frustrasi. Jangan khawatir, aku mengerti. Stretch mark-nya membuatmu jijik. Akui saja, dia membuatmu muak sekarang. Jingwei, kau datang ke sini untuk dia? Keluar. Dokter. Aku tak peduli apapun caranya, metode apapun yang kau gunakan, selamatkan dia berapapun biayanya. Kami akan melakukan yang terbaik. Semuanya akan baik-baik saja. Dia akan baik-baik saja. Tuan. Kakak Kepar dan anak-anak akan aman. Aku gagal melindunginya. Bagaimana bisa aku meninggalkannya di sana sendirian? Aku berjanji padanya untuk menjaganya dan anak kita. Aku membuat janji. Tuan. Dengarkan. Kami punya spesialis terbaik yang datang. Mereka akan berhasil, saudaraku. Dokter, ibu dan bayi selamat. Nyonya, berhenti. Anda tidak boleh masuk. Ibu baru saja melahirkan. Dia butuh istirahat. Hanya ayah yang boleh masuk. Cukup. Dimengerti. Terima kasih, dokter.
cucu laki-lakiku yang berharga. Tang, maafkan aku. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak meninggalkanmu. Li Jingwei. Sekarang anak itu sudah lahir. Aku akan meninggalkan keluarga. Kamu pergi? Ya, Li Jingwei. Kita tidak ditakdirkan untuk berasal dari dunia yang sama. Kenapa? Apa aku melakukan kesalahan? Aku bisa berubah. Aku hanya datang ke keluarga karena anak ini. Sekarang bayinya sudah lahir. Aku harus pergi. Su Yutang. Maafkan aku. Jangan bahas ini hari ini. Kita bicara setelah kau keluar. Aku ingin melihat bayinya. Ikut denganku. Kamu sudah bekerja keras? Yutang, kami akan merawat bayinya. Fokus saja pada pemulihan pasca melahirkanmu. Kami akan kembali sekarang. Istirahatlah. Aku akan membebaskan. Saat anak itu besar nanti, aku akan mengirim Su Yutang pergi. Dia bisa pergi kemanapun dia mau. Aku akan mengatur segalanya. Bagaimana bisa kau begitu kejam? Istrimu baru saja melahirkan 4 anak. Sekarang kau ingin mengusirnya? Katakan sesuatu. Dia tinggal karena bayinya. Yutang. Kenapa terburu-buru? Pelan-pelan, santai saja. Kenapa menghalangi aku? Aku tidak akan kembali untuk menikahi seseorang. Menikah dengan siapa? Lihat dirimu, kau berantakan. Apakah brengsek itu memperlakukanmu buruk? Berapa banyak uang yang kau inginkan kali ini? Ini bukan tentang uang. Ibu ingin bertemu denganmu. Apa yang terjadi padanya? Dia terkena kanker. Hanya 1 bulan. Sisa untuk hidup. Ingin bertemu denganmu untuk terakhir kali. Katanya dia menyesal paling menyakitimu. Kau mengabaikan semua panggilannya. Dia tidak punya pilihan, selain mengirimku untuk menjemputmu. Tapi kesehatannya selalu baik-baik saja sebelumnya. Kenapa dia bisa sakit secepat ini? Kau berbohong kan? Aku bersumpah demi hidupku itu benar. Bagaimana bisa aku menggunakan penyakit ibu untuk menipumu? Itu akan membuatku tidak berperi kemanusiaan. Tang, aku mohon padamu, pulanglah bersamaku. Temui ibu untuk terakhir kali. Dia ibu kandungmu. Hello? Tang, ibu salah. Seharusnya tidak memaksa kau untuk menikah. Maafkan ibu. Lihat, aku sudah mengatakan yang sebenarnya. Pulanglah bersamaku sekarang. Kae sini. Suming, kamu berbohong padaku. Lepaskan aku. Aku harus kembali. Tidak mudah menipumu ke sini. Kau masih ingin lari? Su Yutang sudah punya anak. Waktunya menikah sekarang. Liu Tua di Izana. Tidak masalah kau linglung. Menawarkan hadiah pertunangan penuh. Masih mencoba kabur? Setelah melahirkan sekarang, kau bahkan lebih berisi dari sebelumnya. Lebih gemuk dari sebelumnya. Rasa lebih baik sekarang, kan? Enyala. Su Yutang. Layani dia dengan baik. Dia akan memperlakukanmu dengan benar. Kau sesuatu yang lain. Bagaimana kau mendapatkan tangkapan segar seperti itu? Kita berpesta malam ini. Teman lama, aku berusaha keras untuk membawanya ke sini. Kita akan bersenang-senang bersama. Jangan khawatir, kau akan dapat bagianmu. Ayo bermain, sayang. Tuan muda, Nyonya menghilang. Apa yang terjadi? Aku mencari di seluruh rumah sakit, tidak bisa menemukan Nyonya. Dia biasanya memberitahu kami sebelum meninggalkan rumah. Tuan muda, mungkinkah dia dalam bahaya? Siaga Semua Orang Sejra, Belikan Haiching. Jika perlu, tapi temukan dia. Ya. Bergerak. Kau melakukan penculikan dan melanggar hukum. Ibumu menjualmu. Sekarang kau milikku. Pengkilikan? Omong kosong. Su Yutang, kau membangkang lagi?
How menyeruakan daripada lelaki tampan dan hamil. tanpa dapat sadasimpan. Tuan Liu yang tua menawarkan mas kawin besar. Kau harus melayaninya dengan baik. Ibu, apa aku benar putrimu? Bagaimana bisa kau menjualku? Hanya dengan 300.000 yuan. Pada pria tua itu? Apa kau manusia? Memang kenapa kalau kau putriku? Hatiku hanya peduli pada masa depan anakku. Seharusnya aku tak pernah melahirkan pecundang sepertimu. Sekarang aku bisa menjualmu demi uang untuk mendukung anakku. Itu tidak terlalu buruk. Jika kau ingin uang, aku bisa memberimu. Tolong lepaskan aku. Su Yutang. Sebaiknya kau berkelakuan baik. Ikuti Tuan Liu, dan hiduplah dengan nyaman. Apa buruknya? Ibu, Ayo pulang dan abaikan dia. Sayang, mari bersenang-senang. Jangan sentuh aku. Li Jinghuai, tolong aku. this little troublemaker. Mengapa begitu nakal? Mungkin percikan bagus akan membantu? Anda benar. Putri ini harus diutak-atik. Diosisikan layak pelajaran. Itu akan mengajarkan Anda. Anda wanita jahat. Sekarang Anda tahu. Siapa yang bertanggung jawab? Li Jinghuai Himit. Li Jinghui. Anda datang. Saya sini. Jangan takut. Kalian ini siapa? Tidak lihat saya sedang mengajari istri saya? Aku di sini. Jangan takut. Habis saja. Berani kau menyentuhku? Aku bekerja sama dengan korporasi Li sekarang. Bos Jing yang menangani bisnis kami. Dia akan membuatmu membayar. Sumpah. Bahkan langit pun tidak bisa menyelamatkanmu hari ini. Lekukin. Kau, memukulku. Satu panggilan telepon, dan Bos Jing akan menghabisimu. Pikirkan baik-baik. Berlutut dan mohonlah. Pengampunan sekarang. Mungkin aku akan meyakinkan Bos Jing untuk mengampuni nyawamu. Baiklah, biarkan dia pergi. Lakukan panggilan itu. Tunjukkan bagaimana kau akan menghabisiku. Bos Jing, cepat, selamatkan aku. Tuan Jiong, kamu, jadi, Anda Tuan Jiong. Tuan Jing. Tuan Jing, saya salah. Saya tidak tahu dia wanita Anda. Jika saya tahu, bahkan dengan 100 nyawa, saya tidak akan berani. Maafkan saya. Sumbat mulutnya. Biarku antar kau pulang. Habisi mereka. Li Jinghui. Aku takkan lari lagi. Aku tak mau meninggalkanmu lagi. Duduk. Duduk dulu. Candy. Aku sudah janji padamu dulu, memberimu kebebasan. Tapi aku sadar, aku tak bisa melakukannya. Antara aku dan wanita penjual itu. Tidak ada apa-apa. Tapi aku jelas melihatmu. Kami membawa dua wanita licik ini untukmu. Katakan, harus bagaimana kita menghadapi mereka? Jelaskan semua yang sudah kau lakukan, secara detail sekarang juga. Jika ada kesalahpahaman antara kakakku dan iparku, Bicara. Katakan. Itu. Dia menyuruhku menggoda Tuan Jing. Berjanji aku akan menikah dengan kaya. Setelah itu selesai. Dia mendalangi semuanya. Camus. Ya, ini aku. Su Yutang. Aku akan menghancurkan semua yang kau sayangi. Kenapa kau harus mendapatkan seluruh perhatian Tuan Jing, sementara aku tidak bisa? Dengan istri yang sempurna. Kenapa aku harus mencari Su Yutang.
Keberuntungan apa yang kau miliki hingga mendapatkan perlindungan Tuan Jing? Apa yang membuatmu lebih unggul dariku? Kenapa kau mendapatkan segalanya? Tutup mulutmu. Selesaikan apa yang perlu kau katakan dan enyah dari hadapanku. Sekarang pergi, Penkan. Kau juga, keluar. Pergi. Kakak ipar, sekarang kau lihat betapa kakakku sangat mencintaimu. Jing Huai. Apakah anak kedua kita lebih mirip, dirimu atau aku? Ada APA? Yang kedua lebih mirip dirimu. Itu yang kupikirkan juga. Aku baru saja melahirkan. Aku belum bisa. Aku tahu. Aku hanya ingin mencium istriku. Apa itu salah? Aku terus menjauhimu. Kamu tidak marah, kan? Sayang, kamu baru saja melahirkan. Pemulihan pasca persalinan itu melelahkan. Sebagai suamimu, jika aku tidak mencoba membantumu, tapi terus menginginkan keintiman, aku akan menjadi orang yang buruk. Kamu sangat baik padaku. Selingkuh saat hamil, aku sudah terlalu sering melihatnya. Itu membuatku jijik. Itu sebabnya, aku tidak akan pernah melakukan itu. Sayang, aku ingin kembali bekerja. Oke, akan kuatur. Istirahatlah sekarang. Kamu mau kemana? Aku mau pergi bekerja. Aku akan pergi bersama. Ini Jing Huai. Dia memberimu termos ini. Ambil cepat. Jangan minum air dingin. Oke, aku pergi dulu. Bye. Apakah ini membesarkan anak perempuan? Sayang, jangan ikut aku. Nanti ada yang lihat. Yakin bisa sendiri? Aku antar ke atas. Hari pertama kerja, di perusahaanmu sendiri. Aku tak mau ada gosip. Aku bisa urus sendiri. Aku bisa sendiri, Saren. Aku pergi dulu. Da. Sudah kami konfirmasi, ibunya dan saudaranya menjualnya ke Liu Tua. Kalau tidak dihukum, mereka akan teres ganggu dia. Selesaikan tegas. Tapi mereka keluarganya, dia bisa benci kita. Belas kasihan bikin masalah, ini berbahaya. Cepat selesaikan. Tang-Tang, grogi hari pertama, bagaimana rasanya? Semuanya baik. Mereka sangat membantu. Perinta Siyo. Untuk perhatikan khusus, rekan baru. Takada Yang Berani Langar. Tas itu model terbaru. Harganya minimal 4,9 miliar rupiah. Botol minum itu pasti 100 juta rupiah. Tonton. Ko pewarikaya. Coba merasakan hidup susah? Aku tak tahu harganya. Kukira itu murah. Suamiku yang belaikan. Dia sangat memanjakanmu. Aku sibuk. Sampai jumpa. DH. Su Yutang. Kenapa kau pikirkan Tianlu? Hingga babak belur? Sekarang dia minta uang muka 300 juta rupiah. Dikembalikan? Ditambah biaya per. Masalahmu, urus sendiri. Bukan urusanku. Teng-teng, kita keluarga. Bagaimana aku bayar? Sebanyak ini, tak bisa bayar? Mereka akan ambil nyawaku. Dan adikmu. Kan kau punya anak kesayangan, Surya yang Bir. Katanya kau sakit kanker? Kenapa belum mati? Hanya alasan untuk menemuimu. Ibu salah, Tang-Tang, tolong ibumu. Jangan panggil aku. Ibu, kau bukan. Sekali ini saja, terakhir kali, sumpah. Tolong ibu.
Teng Teng. Teng Teng. Ibu sudah tua? Bagaimana ibu tega melihat mereka mengirimku ke penjara? Ibu pantas mendapatkannya. Ibu, dia menyewa preman lukai kakek Liu. Kini dia mau menjebak kita. Dia ingin menghancurkan kita. Ibu. Bukan cuma kakek Liu yang menggugat. Aku juga takkan mengampuni. Kau hampir membunuh anak. Aku akan melunasi semua utangmu satu persatu. Su Yutang. Ibu membesarkanmu dengan susah payah. Ini caramu membalas jasa ibu? Aku akan membuatmu menyesal. Teng Teng. Ibu. Teng Teng. Berhenti berpura-pura. Bermain jadi ibu penyayang. Sudah terlambat. Ini sudah berakhir. Aku salah. Aku akan berubah. Su Yutang. Jika kau masukkan aku ke penjara, aku takkan pernah maafkanmu. Kamu baik-baik saja? Aku baik. Kau si tampan. Mencuri adikku dan menyerang suaminya. Tepat waktunya. Mari kita selesaikan sekarang. Kenapa semua ada di sini? Teng Teng, sedang apa kau lakukan? Su Yutang, aku tidak takut padamu, bunuh saja aku kalau berani. Siapa yang mengajarimu bicara pada nona muda seperti ini? Su Yutang, bagaimana keluarga kita bisa punya pengacau sepertimu? Seharusnya aku, saat ibu melahirkanmu, langsung cari cara membunuhmu saat itu. Ajar dia. Berhenti memukulnya. Teng Teng, suruh mereka berhenti. Dia keluargamu sendiri. Kau mau memukulinya sampai mati? Kilyarga, pernahkah kalian memperlakukanku sebagai keluarga sejati? Su Yutang, kau melakukan kesalahan. Kau tahu bedanya benar dan salah? Apa kau bahkan mengerti mana yang benar atau salah? Menyiksa adikmu sendiri. Dan ibumu, itulah yang salah. Konyol. Kau tahu persis. Dia sampah masyarakat. Mengapa teras Lindunji? Dia di mana-mana? Tentu aku, Lindunji dia. Dia penerus garis keturunan Su. Ayam sudah tiada. Dia satu-satunya, pewaris laki-laki keluarga Su. Satu-satunya, laki-laki andalanku. Kecuma anak perempuan. Tugasmu hanya menikah bagi keluarga Su. Kau tak berguna. Baik. Kalau kalian sangat menghargai anak ini, mari lihat apakah sampah ini bisa melindungimu. Lepaskan. Eka, kau tidak apa-apa? Mengharukan sekali, ibu dan anak. Biar kulihat, hanya satu dari kalian yang akan keluar hidup-hidup. Putuskan di antara kalian. Minggir. Bunda, kau yang memaksaku begini? Kau yang bilang, menjualku ke pria tua, akan jamin masa depanku. Kau dalang 7 Anya. Su Ming. Semua yang kulakukan untuk kebaikanmu. Untukku, ibu, kau coba lempar kesalahan ke diriku, ha? 30 tahun lamanya. Aku sudah menanggung hidup parasitmu. Mengorbankan hidupku sendiri. Kau berani acungkan pisau padaku. Cukup bicara. Kau sudah hidup cukup lama, ibu. Jangan sesal, tahanlah, bertahan sebentar saja. Lihat ini, ibu. Putra kesayanganmu. Di matanya, kau hanya Pengasu yang membesarkannya. Kau hanya sirang Pengasu yang membesarkannya. Teng Teng, kamu tak paham saudaramu. Dia dulu anak baik. Dia merawatku saat masih kecil. Tapi saat dewasa, aku gagal mendidiknya. Ini salahku. Tak ada harapan. Mau aku bagaimana lagi? Dia satu-satunya
pewaris laki-laki keluarga Su. Kalau tak andalkan dia, harus andalkan siapa? Perempuan yang kehilangan suami, kalau bukan anaknya. Siapa lagi yang bisa diandalkan? Haruskah selalu andalkan pria? Harus bersandar pada orang lain untuk bertahan? Teng Teng, saudaramu sudah terluka, sudah cukup hukumannya, lepaskan dia. Setelah semua ini, kau masih kasihan padanya? Dulu, kau hampir bunuh aku. Jual aku ke Pak Tua Liu, pernah kasihan padaku? Teng Teng, aku tak akan begini lagi, aku akan jadi ibu yang baik. Su Yutang yang lakukan semua, gagasan buruknya, hentikan pendidikanmu, jual pakaian dalammu, untuk keuntungan, semua perbuatannya. Daibele Kangku, hal keji seperti ini? Inikah sikap seorang ibu? Bunuh dia, lepaskan. Aku tak mau mati, aku benar-benar tak mau mati. Su Yutang, kau sangat benci dia, bunuh saja sendiri, ya, bunuh dia. Su Ming, aku ini ibumu sendiri. Kau tega membunuhku. Kau yang ingin kuhancurkan. Kalau bukan karena kau menyiksa Tang Tang sejak kecil, dia akan seperti ini? Semua yang kulakukan untuk kebaikanmu. Aku jual Tang Tang demi kau. Jauhkan fitnahanmu. Memfitnahku. Kalau bukan karena kau, apa ku buat dia terluka? Su Yutang, kau puas sekarang, ku terus pukul kau sampai kau puas, Zituyu. Su Ming, ibu sangat menyayangi kau malah. Cinta? Cinta apa? Dia cuma si tua bangka. Dia cuma pengasuhku, sekarang dia tua, sudah tak berguna. Dasar anak duraka. Li Jinghui. Aku ingin pulang. Baik. Mengumpulkan bukti kejahatan mereka, menyerahkan mereka ke hukum. Teng Teng. Kamu tidak KPP? Tidak. Ini keterlaluan. Bagaimana bisa mereka menyakiti anak kandung sendiri? Ini keji. Kakak jangan. Biarkan mereka lolos begitu saja. Akan kuhukum mereka. Aku takkan punya lagi ilusi tentang mereka. Kamu baik dan lembut, Tang Tang. Ini salah ibumu dan kakakmu. Jangan biarkan hal ini mengganggumu lagi. Mulai sekarang, kami akan menjadi keluargamu. Kalian keluarga sejatiku sekarang. Bu, di mana bayinya? Sudah kusiapkan pengasuh. Ikut ibu. Bu, siapa? Orang-orang ini, mereka ahli yang kusiapkan untuk cucu-cucuku. Pengasuh kerajaan. Yang lain adalah ahli gizi kelas dunia. Mulai sekarang, mereka akan memberikan perawatan penuh untuk cucu. Ini terlalu. Tang Tang, hamil itu melelahkan. Kami tak bisa membagi bebanmu. Tapi setelah melahirkan, Samuel Yuruzen akan kutangani sendiri. Kamu fokus saja menjadi nyonya besar keluarga Li. Ibu. Terima kasih. Oh, kakak ipar, aku juga siapkan hadiah untukmu. Ini khusus untukmu, hadiah yang aku siapkan. Ini dibuat oleh desainer top, dipesan khusus untukmu, satu-satunya di dunia. Aku sudah rencanakan semuanya. Kita akan punya 4 hari pernikahan, supaya kamu bisa pakai keempat gaun pengantinnya. Nianxin. Ini pernikahanku, atau punyamu? Kamu terlihat lebih semangat dariku. Nggak bisa menahan diri, kakak ipar, sangat menyenangkan. Aku mau yang terbaik, Antana. Lajapila, dia sekarang teman dekatku. Kamu ngerti apa? TAPI. Aku baru saja melahirkan. Ini nggak muat untukku. Jangan khawatir, Kak. Semua sudah diatur. Aku sudah sewa 4, Ali Perwadan, Paskamela Herkin.
Kamu akan terlihat sempurna, dari ujung rambut sampai kaki. Niangzen. Terima kasih. Sama-sama. Lagi pula, kakakku yang bayar. Kak, gesek kartunya dong. Baik. Wah. Ini untuk saya? Nyonya. Ni. Li yang mengatur. Programme Pemulion Pasca melahirkan. Khusus untuk Anda. Mandi herbal ini membantu merilekskan otot dan pikiran. Racikan herbal khusus juga menutrisi kulit. Luar biasa. Kenapa kamu di sini? Aku datang untuk berbagi kebahagiaanmu. Kamu terlalu baik padaku. Aku tak tahu bagaimana membalas kebaikan kalian. Sekarang kita keluarga. Tak perlu sangkan. Li Jinghui. Aku sangat bahagia. Aku ingin pulang ke rumah. Mengambil beberapa barang. Ada lagi yang lain? Sudah tidak ada. Kalau hanya itu. Sekarang giliran. Ibu, apa kakak mengganggu ipar? Tidak mungkin. Aku harus memeriksanya. Sekarang aku bisa tenang. Selama ini kukira, Tang-Tang tinggal, hanya demi anak-anak dan tidak mencintai kakakmu. Tapi nyatanya, pasangan muda ini sangat saling mencintai. Tang-Tang. Tang-Tang. Kau datang menemuiku? Aku tahu. Kau takkan tinggalkan ibumu. Hari ini peringatan ayah. Aku datang untuk berdoa. Baiklah, baiklah. Silakan. Ayah. Putrimu sudah menikah sekarang. Dia pria baik. Kubawa dia menemui. Tang-Tang. Ibu salah. Baisakah kau? Maafkan ibumu. Ibu memohon padamu, Tang-Tang. Ibu memohon padamu, Tang-Tang. Aku takkan pernah memaafkanmu. Mulai sekarang, hubungan kita hanya dukungan $2,000 yang kuberikan. Tak akan ada. Ikatan lain antara kita. Kau bukan ibuku lagi. Tang-Tang. Tang-Tang. Akhirnya semua berakhir. Tang-Tang. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Kemana? Kau akan tahu saat kita tiba. Ini. Bukankah kau selalu bermimpi membuka toko bunga milikmu sendiri? Aku tak pernah cerita itu. Bagaimana kau tahu? Waktu itu, saat kau merangkai bunga dengannya. Aku tak sengaja dengar. Tang-Tang, tak kusangka kau bisa merangkai bunga. Sejak kecil, aku ingin punya toko bunga. Jadi kuambil kursus merangkai bunga online. Bagus tidak? Indah. Li Jinghui. Terima kasih. Apapun keinginanmu, kan kuwujudkan. Jinghui, aku pulang. Bos, cincinmu besar sekali. Aku sangat iri padamu. Tuan Jing membukakanmu toko bunga mewah seperti ini, dan semua bunga ini dikirim via udara dari luar negeri. Dia sangat memanjak. Dia luar biasa.
Berita mengejutkan. Hari pertama aktris Guyu di luar negeri. Bertemu diam-diam dengan pangeran elit Beijing. Diduga berdamai. Bos, lihat ini. Bos, kau kenal Guyu ini? Guyu? Dia bintang paling populer di dunia hiburan. Di usia muda, dia sudah memenangkan beberapa penghargaan aktris terbaik. Dulu, pangeran elit Jing mengejarnya, menimbulkan sensasi besar. Aku juga dengar Tuan Ying Zendiriang memperkenalkannya ke sutradara ternama. Lalu dia pergi untuk mengembangkan karir di luar negeri. Setelah dia pergi, Tuan Jing berubah menghindari semua wanita lain. Kukira itu hanya rumor. Tapi ternyata benar. Bos, berita ini pasti dibuat-buat oleh paparazzi. Jangan terlalu dipikirkan. Boleh kutanya kenapa kamu kembali? Karena seseorang. Dulu ada saatnya, aku melepaskan tangannya untuk karirku. Sekarang, aku ingin bersamanya lagi. Kak, kamu sudah kembali. Apa kamu lelah? Ayo duduk dan istirahat sebentar. Kak, pasti sudah dengar tentang adik laki-lakiku dan situasi Guyu? Aku sendiri baru tahu. Jangan khawatir, Kak. Aku selalu di pihakmu. Guyu tidak layak disebut. Kamulah nyonya muda keluarga. Mereka bilang, dia akan menangani selamanya. Tapi sekarang, dia sepenuhnya milik. Apapun yang terjadi di antara mereka, sudah jadi masa lalu. Hanya kamulah, nyonya muda keluarga. Nian Xian. Aku agak lelah. Aku mau istirahat di kamar. Apa aku salah bicara? Guyu sangat elegan. Dia dewi impianku. Tak kusangka kehidupan asmaranya. Begitu aigu. Guyu dan penerus elit Jing, setelah bertahun-tahun. Pasangan favoritku kembali. Akhir-akhir ini kamu sering pulang terlambat. Aku sedang sibuk. Ada masalah APA? Tidak ada masalah. Aku mau mandi dulu. Investasi film baru sudah siap. Terima kasih. Ada lagi? Tidak ada. Kalau tidak, kau bisa pergi. Aku ada pekerjaan. Jing Huai. Kudengar kau sudah menikah. Ya. Punya 4 anak. Aku pergi dulu. Ayo makan malam kapan-kapan. Tuan Jing. Guyu ini. Datang lagi ini? Aku juga perhatikan akhir-akhir ini, kau sering membantunya. Bagaimana jika kakak salah paham, lalu? Belakangan ini, tabloid ramai memberitakan, kau dan Guyu. Teresa, kau harus jelaskan padanya. Agar, dia tidak melihatnya. Dan Salamengra. Aku investornya. Ini urusan kerja. Tak perlu penjelasan. Baiklah. Selamat datang. Jadi kau Su Yutang? Dan kamu? Cuma pemilik toko bunga. Kau Guyu, ratu filmku. Aku sangat menyukaimu. Semua filmmu sudah kutonton. Jadi ini Guyu. Memang memesona. Pantas Li Jinghuai menyukaimu. Kukira Jing Huai sungguh setia padamu. Rupanya aku salah menilainya. Dia menikahimu. Tapi membiarkanmu bekerja di luar, sungguh murah hati. Jing Huai tak perhatian. Perhiasan layak pun tak diberikannya padamu. Aku lebih suka begini. Ada keberatan? Jing Huai baru investasi 500 juta di filmku dan menghadiahiku hadang pulang ke rumah bernilai 30 juta, kurasa.
Nonaku. Nada pasif-agresif sejak tadi melelahkan. Keluhan terus-menerus. Menjadi bintang tak membuatmu lebih unggul. Bagi pria, di mana uangnya mengalir, hatinya pun mengikuti. Nonagu. Silakan tinggal. Jika datang untuk bunga. Segera pergi. Jika mencari masalah. Jinghui mengaku. Dia hanya bersama karena kau hamil. Kalau tidak, jangan kira anak bisa jamin statusmu. Menyedihkan, akui saja kau cemburu. Mencoba membelenggu pria dengan ikatan anak hanya akan gagal. Jinghui akan segera menceraikanmu. Nonagu. Pergi sekarang. Kau tak diinginkan di sini. Kau tidak diterima di sini. Kilier. Ratu Filmgu. Apa kau baik-baik saja, Ratu Filmgu? Berani-beraninya kau mendorong Ratu Filmgu. Apa kau mencoba membunuhnya? Aku tidak melakukannya. Akan kubu aku membayar ini. Itu kesalahan sendiri. Baik, aku mengerti. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Ayo pergi. Berikan obat terbaik yang ada. Gunakan metode pengobatan tercepat untuk membantunya pulih. Dia seorang aktris. Sebentar lagi syuting. Tidak boleh ada penundaan. Dimangerti. Jinghui. Bahkan jika lukaku belum sembuh, tidak masalah. Luka kecil bisa kutanggung. Ngomong-ngomong, apa Su Yutang juga di sini? Pasti dia sangat ketakutan. Jangan salahkan dia. Dia tidak sengaja. Mungkin dia melihat berita dan membenciku. Makanya dia bertindak kasar. Aku tidak menyalahkannya. Li Jinghui. Aku hanya suruh dia pergi dari sini. Aku tak menyentuhnya sedikit pun. Benar. Manajer yang minta dia pergi. Dia memang ceroboh. Dia sendiri yang terpeleset. Tuduhan ini. Bilang langsung ke dia. Maaf. Penggemar hari ini mungkin mengejutkanmu. Kau Yang, tidak sengaja terpeleset. Aku tak mendorongmu. Berpikirlah sesukamu. Aku takkan menyalahkan. Insiden hari ini sebagian salahku juga. Aku minta maaf. Apa maksudmu? Jangan dipikir rumit. Ini cuma salah paham. Kemarahanmu wajar saja. Kau. Ulangi ucapanmu tadi. Bilang sekali lagi. Li Jinghui, kau tak percaya padaku. Jinghui, lupakan saja. Aku tak mau kalian bertengkar. Masalah ini harus diselesaikan. Jinghui, kau sudah membelaku. Itu sudah cukup bagiku. Tak perlu memikirkan hal ini. Aku baik-baik saja. Kau pura-pura jatuh di depan umum. Berlaku sebagai korban di mana-mana. Membuat semua orang menyudah. Su Yutang menjatuhkanmu. Akal bulusmu ini takkan dibiarkan. Guyu. Sifat aslamu. Sudah jelas kelihatan. Triks kotor dunia hiburanmu takkan mempan di sini. Jangan buang tenaga. Aku takkan membiarkan siapapun menyakiti Su Yutang. Bilang dia tak bersalah? Yap. Semua melihat dia mendorongku. Kau yang mulai memprovokasi. Saat dia mengusirmu, kau pura-pura jatuh, berpura-pura jadi korban. Inilah keahlianmu. Jika aku tidak ambil rekaman CCTV itu, dia pasti dijebak. Kebaikan hatinya bukan berarti aku lemah. Lebih baik kau berhati-hati. Jinghui. Biar ku jelaskan. Li Jinghui. Jika aku tak ada di sini, dia akan menginjak-injakmu. Tang-tang. Saat ditindas, balas dengan tegas. Jangan diam saja.
Kejadian hari ini mengingatkanku, kita tak boleh menunda. Hal penting. Apa itu? Kita menikah. Sempurna. Dengan surat nikah ini, tak ada yang berani mengejekmukmu lagi. Kau tak tahu, kalau Guyu pura-pura jadi korban di internet. Bahkan pamer luka-lukanya, sok susi. Dan, fansnya bilang, Camilla sumber masalah. Padahal dialah biang keroknya. Lupakan saja. Kakakmu memberiku banyak hadiah. Aku harus siapkan kejutan untuknya. Apa yang kau lakukan? Su Yutang. Ko. Berani-beraninya mencuri pacarnya Dewi kita. Kau sampai melukai. Guyu, lihatlah, luka mengerikan ini. Hari ini, kau akan membayarnya? Guyu kami, sangat rap, mana bisa kau sakiti dia? Benar? Masuk denken tipu anak kecil pemburu harta. Merayu suami orang, memuakkan. Semuanya. Encurkan. Tokonya hari ini. Gebrak habis. Manggil. Kau. Stop. Hentikan. Berhenti. Kakak. Lihat. Ini akta nikah dengan Li Jingwei. Apa buktinya? Semua tahu kau naik dengan cara kotor. Tanpa anak itu, kau bukan apa-apa. Meski kau menikah, tak bisa sembunyikan. Statusmu pencari harta. Kembalikan akta nikahku. Jangan sentuh. Bagus. Lia itu, Dewi Guyu punya. Kami di belakangnya. Buat ribut lah. Kami akan ganggu kau setiap hari. Aku sudah telepon polisi. Mereka sedang datang. Untuk hari ini, kita selesai di sini. Ayo pergi. Sekarang bagaimana, Akta Nico? Jangan khawatir, saudaraku Takakan. Biarkan mereka kabur. Anda dan Nyonya Lee, Mimisen Ballroom. Sudah siap. Ini harus rahasia dari Tang Tang. Aku ingin kejutkan dia. Jangan beritahu Nian Xin. Dia tak bisa simpan rahasia. Mengerti. Teng Teng pulang. Bu, aku lelah sekali. Perlu berbaring. Tunggu apa lagi? Cek lantai atas. Ada apa ini? Siapa yang mengganggu kamu? Bukan apa-apa. Hanya tersandung sesuatu. Bagaimana bisa terjadi? Ada luka-luka? Ceritakan semuanya, jelaskan padaku. Harus bagaimana ini? Segera kirim undangan pesta pernikahan. Ke Guyu sekarang juga. Fan Jilamu mengobrak-abrik toko perhiasan. Keluar Gali. Beraninya dia merebut pacarku? Aku akan pastikan dia tidak bisa tenang sedetik pun. Keluarga Li yang membuatmu seperti sekarang ini. Tak bisakah kau berterima kasih sedikit? Fans yang melakukannya. Bukan tanggung jawabku. Tuan Cheng mengundangmu ke pesta keluarga Li. Jangan lupa hadir. Tuan Jing. Apa kau memperkenalkanku ke seluruh keluarga Li? Ibu, kenapa tiba-tiba ada jamuan di rumah? Jing Hui tidak member The Huku. Nanti juga tahu. Nanti, mereka akan membantumu berdandan yang rapi. Sayangku Teng Teng. Hari ini, kau akan paling bersinar di sini. Dewi Guyu datang. Devi. Astaga. Sudah sembuh kakimu, Dewi? Sudah membaik, terima kasih. Ini jamuan keluarga Li. Ngapa bawa penggemar? Guyu berdandan seperti itu, cari perhatian. Ini acara tertutup, dilarang memotret. Baiklah, terserah. Apa aku cantik hari ini?
Mungkinkah Jing Huai akan melamarku hari ini? Selamat datang semuanya di pesta pernikahanku. Pesta pernikahan? Jing Huai, aku tidak pakai gaun pengantin. Kakak kepar. Ini kejutan dari kakakmu, yang dipersiapkan khusus untukmu. Dia bahkan merahasiakannya dariku. Nikmati sampai puas. Setuju? Li Jinghuai, kenapa kau membuat terlihat begitu memalukan? Dia pasti buta. Sampai tertarik wanita seperti itu. Dia tak ada apa-apanya dibanding Dewi Guyu keluarga kita. Wanita jahat, aku tak akan pernah setuju dengan pernikahanmu ini. Ayo bubarkan pernikahannya. Ya, bubarkan. Berhenti di sini. Siapa berani mengganggu menantu sa keluargali? Sa, omong kosong. Dia hanya memanfaatkan kehamilan untuk menaiki. Ada buktinya? Tunjukkan buktinya. Penipu. Kau bahkan tak putus dengan Dewi Guyu. Sie belum mein Denken Wanitalein. Siapa bilang tak ada bukti? Akta nikah. Ada di sini. Teng Teng. Tunjukkan akta nikahmu. Mereka sudah merobek-robek surat nikah kita. Aku minta maaf. Aku bahkan tak bisa melindungi surat nikah kita. Akhirnya kau memberitahuku? Kau sudah tahu sejak awal. Hupiker, kau akan sembunyikan selamanya. Sekarang kau sadar, sakit rasanya menyimpan rasa sakit sendirian. Mulai sekarang, ceritakan semuanya padaku. Masalah apapun yang kau hadapi akan kuselesaikan untukmu. Perhatikan baik-baik, kita sudah menikah sah, dengan dokumen resmi. Aku menikahinya, bukan karena anak. Ini karena aku mencintainya. Li Jinghuai, bertahun-tahun kau danai film-filmku, membuatku terkenal. Apakah kau benar-benar tak ada rasa apapun? Aku investasi padamu, karena kau menguntungkan. Bagiku, kau tak berbeda dari karyawan lain. Jinghuai, kau bohong padaku, benar kan? Dulu kau pernah punya perasaan padaku. Biar ku perjelas, untuk terakhir kalinya, aku tak pernah mencintaimu. Hanya satu yang kucintai, Su Yutong. Dan tentang kau menghasut fans untuk mengganggu istriku. Setelah pernikahan kami, kita akan selesaikan dengan baik. Apa kau sadar konsekuensi dari ucapanmu saat ini? Guyu, jelaskan sekarang. Kau menipu penonton dan pengemamu. Beri kami penjelasan. Guyu tidak bersalah. Nyonya Guyu, dia ditipu secara emosional, terlalu naif melihat kebohongan. Benar. Tim hukum grup Li sudah mengambil tindakan. Setiap dari kalian yang menggertak istri akan berurusan dengan hukum. Tunggulah panggilan pengadilan yang dikirim ke rumahmu. Siapa yang takut? Ayo lawan, ancaman kosong. Halo? Kalian di mana? Kenapa panggilan pengadilan dikirim ke sini? Apa yang terjadi? Kita celaka. Ini buruk. Bukan salahku. Sampai. Guyu yang menyuruh. Guyu memerintahkan untuk lakukan ini. Ini semua Guyu. Dia bayar kami untuk ganggu. Su Yutang. Janji bayar kami. Bilang kita di bawah umur, tak bisa dituntut. Kau berbohong, kalian yang memilih. Dia dalangnya. Tuan Jing. Dia pelakunya. Guyu yang mengatur seluruh rencana ini. Diam. Singkirkan pengacau ini dari tempat ini. Pernikahan lanjutkan. Baiklah. Saatnya kedua mempelai saling bertukar cincin. Li Jinghui. Tak kesangka diam-diam melakukan ini semua untukku. Terima kasih. Kita sudah keluarga. Tak perlu ucapan terima kasih. Tepat sekali. Kita harus tetap bersatu, melawan pihak luar. Sudah. Sekarang, giliran pengantin pria mencium pengantin wanita. Tunggu.
Kak, jangan kau ragu? Kalau tak mau kakakku? Saat kau pergi nanti, boleh aku ikut? Kak! Jangan ganggu dia. Lihat. Mukanya langsung pucat. Ini, Dulu kau yang melamarku. Kini giliranku. Maukah kau menikahiku? Kau tidak mau. Sion. Akhirnya kau menikah denganku. Ayo punya anak kelima. Hah? Sudah kusediakan 4 anak untukmu. Mana mungkin aku puas? Kau tak pernah memuaskanku di ranjang. Sekalipun tidak, bagaimana mungkin aku menerima ini? Tunggu. Aku mau mandi dulu. Ayo mandi bersama. Aku mencintaimu. Aku juga mencintai.